Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia, mari kita selalu memuji Allah Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersyukur kita kepadanya karena mulai dari dalam perut ibu kita sampai hari ini tak pernah berhenti, terus menerus tak pernah putus. Kita menerima banyak nikmat dari Allah Ta'ala. Untuk itu perintah-perintah Allah kita taati, larangan-larangannya kita jauhi. Begitu cara bersyukur. Mudah-mudahan dengan itu Allah lindungi dan Allah redai kita, dan semoga kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kita perbanyak pula salawat serta salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat, syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nantinya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, perjalanan waktu terasa cepat, datang dan pergi saling silih berganti. Ramadan tahun lalu masih terkenang dan terbayang. Ramadan tahun ini sudah datang. Dan alhamdulillah, hari ini hari yang kedua atau hari yang ketiga mungkin kita berada di bulan Ramadan di tahun 1445 Hijriah. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia, tanpa terkecuali kepada kita semua Allah telah berikan nikmat yang sangat banyak sekali. Berapa banyaknya kita tak sanggup menghitungnya. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran An-Nahl ayat yang ke-18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah itu, maka kamu tidak tahu jumlahnya. Allah Ta'ala juga sebutkan dalam surah Luqman ayat yang ke-27 yang maknanya, kalaulah air yang di laut dijadikan tinta, pepohonan dan rerantingan adalah pena, dedaunan sebagai kertas. Lalu kita catat kalimat-kalimat Allah, kita catat nikmat-nikmat Allah, habis air di laut, habis seluruh ranting-ranting, habis seluruh dedaunan, ditambah lagi 7 lautan, dicatat lagi nikmat dan kalimat Allah, tetap tidak selesai untuk dicatat. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dua di antara nikmat itu adalah badan sehat, umur panjang. Ini dua di antaranya. Dan dua ini nikmat besar. Tapi kebanyakan manusia memandang kecil. Ini dua nikmat luar biasa. Tapi kebanyakan manusia memandangnya biasa-biasa saja. Siapa yang mengatakan seperti itu? Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Rasulullah SAW? Ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat luar biasa, ada dua nikmat besar, tapi oleh manusia dipandang biasa-biasa saja. Banyak yang memandang kecil dua nikmat ini. Apa dia? Pertama, badan sehat. Yang kedua, adanya kelapangan waktu.
Allah berikan kesempatan, Allah berikan umur panjang. Semoga kita ini termasuk dalam golongan yang sedikit. Siapa yang sedikit? Yang mau bersyukur. Yang paling banyak yang tak mau tahu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang pertama jemaah adalah nikmat umur. Jemaah, coba bayangkan sebentar. Orang-orang yang sebaya dengan kita, yang mereka telah dipanggil Allah untuk selama-lamanya. Bayangkan sebentar. Entah itu kawan sama sekolah, entah itu kawan sama bekerja, coba ingat-ingat sebentar. Ada di antara mereka yang sudah 4 tahun tak bertemu Ramadan. Ada di antara mereka sudah 3 tahun tak bertemu Ramadan. Bahkan ada orang yang sebaya dengan kita. Kapan dia meninggal? Sehari mau Ramadan. Sehari mau Ramadan dia meninggal. Dia tak bertemu dengan Ramadan. Allah Ta'ala berikan kepada kita umur bertemu dengan Ramadan tahun ini. Maka syukurilah. Bagaimana cara bersyukur? Bertungkus lumus beribadah kepada Allah. Perintah-perintahnya taati, larangan-larangannya jauhi. Tapi kalau kita tak taati perintah Allah, justru larangan-larangan Allah kita kerjakan, rugi kawan-kawan yang meninggal belum lagi. Jauh kita lebih rugi. Apa sebab? Allah sampaikan kita ke Ramadan, namun kita biasa-biasa saja setelah tiba di bulan Ramadan. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Kemudian, ada saudara kita, umur sampai ke Ramadan, tapi badan tak sehat. Ada mereka yang sehari sebelum Ramadan tabrakan. Patah kakinya. Di mana dia sekarang? Di ranjang-ranjang rumah sakit. Ada saudara kita umurnya sampai ke Ramadan, tetapi mereka tak sehat. Di mana mereka sekarang? Diimpus di atas ranjang-ranjang rumah sakit. Padahal mereka berazam bertemu dengan Ramadan. Alhamdulillah bertemu. Tapi mereka sekali lagi sedang diopname. Berkumandang azan maghrib pertama Ramadan, hanya air mata yang mengalir. Apa sebab? Mereka tak bisa datang ke masjid seperti kita. Azan isya berkumandang, air mata mereka semakin deras. Ketika setelah isya, kita pun dengar ustaz ceramah. Setelah ceramah, solat tarawih dan witir, air mata mereka semakin deras. Apa sebab? Terdengar dari celah-celah pintu rumah sakit, terdengar solat sunat tarawih. Terdengar solawat demi solawat di antara rakaat demi rakaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makin kencang air mata mereka. Apa sebab? Karena nanti habis Ramadan tarawih tak ada lagi. Dan sekarang mereka bertemu Ramadan tak pula bisa tarawih. Ada yang mengalami seperti itu? Ada. Siapa kita? Umur panjang, badan sehat, ini nikmat, syukur. Pastikan mulai hari pertama Ramadan sampai hari terakhir, masjid tak pernah kita tinggalkan. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, tambah tarawih dan witir. Kalau kita tinggalkan percuma kita sampai bulan Ramadan. Pastikan mulai hari pertama sampai hari terakhir, puasa kita puasa terbaik. Setinggi-tinggi kemampuan yang bisa kita lakukan. Jangan banyak tidur. Kalau kita banyak tidur di bulan Ramadan, berarti hampir-hampir sama dengan kawan kita yang tidur untuk selama-lamanya dan takkan pernah kembali lagi. Jemaah, bertemu dengan Ramadan ini peluang besar untuk masuk surga. Siapa kita tak ingin masuk surga? Bertemu dengan bulan Ramadan, peluang untuk menjauhkan diri kita dari neraka. Siapa kita yang tak takut masuk neraka? Dengarkan hadisnya. Hadis pertama, hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Bertanyalah Abu Umamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
Ajarkan kepadaku suatu amalan. Kalau aku lakukan amalan itu, Allah mudahkan aku masuk surga. Apa jawaban Nabi? Alaika bis-shaum fa innahu la mislalah. Berpuasalah engkau wahai Abu Umamah, tak ada yang bisa menyamai dan menandingi puasa. Setelah mendengar hadis ini, dapur Abu Umamah itu nyaris tak pernah berasap. Apabila berasap dapur Abu Umamah, berarti ada tamu yang datang yang siap dia layani. Artinya, jangankan Ramadan, di luar Ramadan saja, puasanya sungguh sangat luar biasa. Kalaupun kita tak sanggup seperti Abu Umamah di luar Ramadan, rajin berpuasa, Ramadan ini benar-benar kita jaga. Dengan itu semoga Allah masukkan kita ke surga. Hadis yang kedua, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Apa kata Rasulullah? Walillahi utaqa'u minan nar wa zalika kullu lailah. Allah Ta'ala membebaskan hambanya dari api neraka setiap malam sepanjang bulan Ramadan. Setiap malam. Mulai malam pertama sampai malam terakhir, ada orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Termasuklah hendaknya jemaah yang hadir solat zuhur saat ini. Maka pastikan tiap malam kita di masjid. Sesibuk apapun kita urusan dunia tinggalkan sebentar. Karena dunia ini tak pernah habis-habisnya. Kan kita sudah 11 tahun sibuk karena dunia ini. Sebulan ini kita sibukkan untuk akhirat. Sebulan ini betul-betul kita sibukkan badan kita, urusan kita untuk urusan akhirat. Untung-untung setiap malam yang Allah bebaskan orang dari neraka, termasuklah kita hendaknya. Sebagai penutup ceramah singkat ini ada kisah. Kisah ini diriwayatkan oleh Ahmad, disahihkan oleh Syekh Albani, juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir dari sahabat bernama Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talhah bin Ubaidillah ini satu di antara 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Ubaidah bin Jarrah, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Pada suatu ketika, kata Talhah, masuk Islam 2 lelaki dari suku Bali. Tak disebut namanya, tetapi dari suku Bali. Lalu setelah keduanya masuk Islam, tinggallah bersama Talhah bin Ubaidillah. Katakanlah si A dan si B. Si A taat dan si A mati syahid. Setahun setelah itu meninggal pula si B. Dan si B ini tak setaat si A, matinya mati biasa. Artinya tidak syahid. Kedua-duanya setelah meninggal dunia. Lama setelah itu Talhah bin Ubaidillah bermimpi. Apa mimpi Talhah bin Ubaidillah? Mereka bertiga berada di depan pintu surga. Ketika itu yang taat, yang mati syahid, yang si A tadi akan masuk ke surga. Apa kata malaikat penjaga pintunya? Kau tunggu dulu di sini. Artinya dia belum dibolehkan masuk. Lalu setelah itu si B yang kurang taat tadi dan matinya mati biasa saja akan masuk ke surga. Malaikat penjaganya mempersilakan masuk. Lama setelah itu baru si A yang taat yang mati syahid tadi disuruh masuk. Subuh bangun tidur, setelah salat teringat mimpi tadi malam. Heran Talhah. Kenapa Talhah heran? Kenapa yang duluan masuk yang kurang taat? Kenapa yang belakangan masuk yang taat dan dia mati syahid? Pikir, tak kepikir sama Talhah. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, masihkah engkau ingat 2 lelaki yang dulu tinggal bersamaku? Masih. Masih wahai Talhah. Aku bermimpi ya Rasulullah. Apa mimpimu? Mereka berdua masuk surga. Apa respon Rasulullah? Rasulullah merespon bukan seperti ini. Itu cuma mimpi Talhah. Bukan itu respon Rasulullah.
Lalu apa kata Talha? Dalam mimpiku itu ya Rasulullah, aku menyaksikan yang taat itu mati syahid tapi masuk surga belakangan. Yang kurang taat itu ya Rasulullah masuk surga duluan. Dengarkan apa kata Nabi. Saking ingatnya Nabi kepada mereka berdua. Talha, yang meninggal belakangan kan umurnya setahun lebih panjang dan dia bertemu Ramadan. Garis bawahi, bertemu Ramadan. Ini kata Nabi. Jarak di antara mereka berdua, wahai Talha, seperti langit dan bumi. Jarak di antara mereka berdua seperti langit dan bumi. Siapa yang paling hebat? Yang bertemu Ramadan. Makanya dia duluan masuk surga. Kok bisa? Dalam Ramadan ada Lailatul Qadar. Siapa yang dapat Lailatul Qadar, berapa balasan amalan semalam itu? Seperti dia melakukan selama 84 tahun. Ini contoh nih, malam ini malam Lailatul Qadar, ini contoh. Dari maghrib sampai subuh kita beribadah. Berapa item amal kita? Maghrib, isya, dengar ceramah, tarawih, witir, baca Quran, tahajud. Katakanlah 7 item amal. Masing-masing item Allah beri balasan seperti kita melakukan selama 83 tahun. 83 tahun kali 7, berapa coba pahalanya? Itu baru Lailatul Qadar. Tambah lagi tarawih malam pertama sampai malam terakhir. Apa pahalanya? Man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa salat selesai mengikut imam sampai witir, nilainya sama salat semalam suntuk. Belum lagi duduk tiap malam dengar ceramah, setiap subuh dengar ceramah, setiap zuhur dengar ceramah. Belum lagi impak-impak yang kita masukkan, takjil-takjil yang kita antarkan. Maka kita yang bertemu dengan Ramadan, badan sehat, rajin beribadah, peluang emas untuk masuk surga dengan cepat, peluang emas untuk Allah jauhkan kita dari neraka sejauh-jauhnya. Tapi dengan catatan istiqamah. Tapi kalau hilang-hilang timbul tak ada can. Banyak yang hilang timbul. Senin nampak, Selasa hilang, Rabu timbul, Kamis tenggelam, Jumaat timbul, Sabtu tenggelam. Hilang-hilang timbul tak ada can jemaah. Kadang solat jemaah, kadang tak jemaah, kadang tarawih 4 rakaat balik pula dia. Itu tak ada can macam itu. Yang ada adalah hari pertama sampai hari terakhir 24 jam dia betul-betul jaga ibadahnya. Sambil berdoa, moga-moga istiqomah sampai ke akhir hayatnya. Jemaah tamu-tamu Allah, waktu juga memisahkan kita. Semoga motivasi yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.